Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripujistianingrum, NIM 2020530082. Saya dari kelas P, ingin mempresentasikan mata kuliah dasar akuntansi yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi, dimulai dari bulan keempat, kelima, dan keenam. Ini saya sudah menuliskan beberapa soalnya untuk bulan keempat, dan juga di sini ada tabel-tabelnya untuk memasukkan soal-soal yang dari sini. Ini ada 8 soal. Mari kita masukkan ke dalam tabel dulu. Tapi pertama kali kita tuliskan saldo terakhir dari bulan ketiga, yaitu jumlah kas sama dengan 16 juta. Kita tulis di sini. Piutang juga harus sama, yaitu 2 juta. Utang harus sama juga, 0 karena belum mempunyai hutang. Ini modalnya totalnya adalah 18 juta. Pertama kali pada tanggal 2 April 2020, salon Elisa mendapatkan jasa rias tunai oleh pelanggan senilai 5 juta. Kita tulis di sini nomor 1 pada tanggal 2 April 2020. Salon Elisa mendapatkan jasa rias tunai, yaitu senilai 5 juta. Ini masuknya di kas karena nilainya tunai dan juga modal. Hutang 0, piutang juga 0. Kita total untuk saldonya yaitu kas 16 juta ditambah tadi jasa rias tunainya 5 juta. Untuk piutang masih tetap 2 juta. Hutang 0 juga, tapi tetap kita tuliskan rumusnya di sini. Modal 8 juta ditambah 5 juta. Totalnya adalah 23 juta. Di sini harta harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini bila dijumlahkan 21 juta ditambah 2 juta, totalnya adalah 23 juta. Ini modalnya juga tertulis 23 juta. Untuk soal nomor 2, kita lihat kembali soalnya tadi apa. Pada tanggal 5 April 2020, salon Elisa membeli perlengkapan secara kredit di bank senilai 2 juta. Ini ada kata kredit, berarti memang salon Elisa meminjam uang di bank. Pada tanggal 5 April 2020. Kita tulis kembali, membeli perlengkapan secara kredit, yaitu senilai 2 juta. Kas dan juga piutangnya 0. Hutang bertambah menjadi 2 juta. Dan ini modalnya 0. Untuk saldonya, kas bertambah dari hutang tadi, yaitu 21 juta ditambah 2 juta. Totalnya adalah 23 juta. Hutang yaitu 2 juta. Utang ini tambah menjadi 2 juta dan modal masih tetap 23 juta. Kita totalkan ya, 23 juta ditambah 2 juta, totalnya adalah 25 juta.
Ini juga sama, 23 juta ditambah 2 juta, totalnya adalah 25 juta. Soal nomor 3. Pada tanggal 10 April 2020, Salon Elisa menservis alatnya yaitu senilai 1 juta rupiah. Nomor 3. Pada tanggal 10 April 2020, Salon Elisa servis alat yaitu senilai 1 juta. Nah, kas menjadi 1 juta, piutang 0, utang juga 0, modal bertambah 1 juta. Ini tadi, dan kita hitung saldonya. Karena ini servis alat, berarti Salon Elisa mengeluarkan uang untuk menservis alatnya, yaitu sama dengan 23 juta dikurangi 1 juta. Totalnya adalah 22 juta. Untuk piutang yaitu sama dengan 2 juta. Dikurangi 0. Hutang juga masih tetap 2 juta. Saldo modal berkurang 23 juta dikurangi 1 juta. Totalnya adalah 22 juta. Kemudian kita lihat kembali soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada tanggal 12 April 2020, Salon Elisa membayar gaji karyawannya senilai Rp200.000. Pada bulan ketiga, ini gaji karyawan adalah senilai 100.000. Namun, pada bulan keempat ini mulai ada kenaikan gaji, yaitu senilai 200.000 untuk gaji karyawan Salon Elisa. 4. Pada tanggal 12 April 2020 membayar gaji karyawan yaitu 200.000. Kas 200.000, piutang 0, hutang juga 0, modal 200.000. Saldonya membayar berarti berkurang ya, 22 juta dikurangi 200.000. Totalnya adalah 21.800.000. Piutang 2 juta masih tetap 2 juta. Hutang juga masih tetap 2 juta. Dan modal 22 juta dikurangi 200.000 yaitu 21.800.000. Ini enggak sengaja ya, sama totalnya kanan sama kiri. Jadi ditotalkan juga sama. Nomor 5. Pada tanggal 15 April 2020, Salon Elisa mendapatkan angsuran jasa rias oleh pelanggan. Jadi, yang dulu mendapatkan jasa rias kredit, sekarang sudah diangsur oleh pelanggan tersebut senilai 1 juta. Soal nomor 5 yaitu tanggal 15 April 2020. Mendapatkan angsuran jasa rias oleh pelanggan yaitu senilai 1 juta rupiah. Ini masuknya di kas dan piutang. Hutang 0, modal juga 0. Jadi saldonya yaitu
21.800.000 ditambah 1 juta, yaitu totalnya Rp22.800.000. Untuk piutang 2 juta dikurangi 1 juta, yaitu menjadi 1 juta rupiah. Hutang masih tetap 2 juta rupiah dan modal juga masih tetap 21.800.000. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dibaca lagi. Pada tanggal 20 April 2020, salon Eliza membayar listrik yaitu senilai 1 juta rupiah. Ini pada tanggal 20 April 2020, yaitu membayar listrik. Kita tulis transaksi membayar listrik, yaitu senilai 1 juta rupiah. Nah, ini piutangnya 0, hutang 0, dan modal juga 1 juta rupiah. Saldo menjadi 22.800.000 dikurangi 1 juta, yaitu totalnya 21.800.000. Dan ini untuk piutang totalnya masih tetap 1 juta rupiah. Hutang juga masih tetap 2 juta, modal 21.800.000 dikurangi 1 juta, yaitu totalnya 20.800.000 rupiah. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pada tanggal 25 April 2020, salon Eliza membeli kendaraan yaitu seharga 10 juta rupiah secara kredit. Dan pembelian kendaraan tersebut diangsur mulai bulan April, yaitu senilai 4 juta, ini untuk DP-nya pembayaran pertama, dan untuk bulan selanjutnya yaitu senilai 3 juta rupiah. Ini pada tanggal 25 April 2020. Salon Eliza membeli kendaraan secara kredit. Totalnya yaitu 10 juta, masuk kas, piutang 0, hutang bertambah 10 juta, dan modal 0. Kita hitung saldonya yaitu 21.800.000 ditambah 10 juta, yaitu 31.800.000. Ini uang kas bertambah ya, dan piutang masih tetap 1 juta. Untuk hutang juga bertambah dari 2 juta menjadi 12 juta karena ditambahkan dengan 10 juta. Dan modal masih tetap 20.800.000. Lanjut lagi. Oh ya, tadi ini ya, angsuran 4 juta untuk bulan pertama dan selanjutnya 3 juta angsuran kendaraan ini. Jadi tanggal sama dengan membeli kendaraan tadi, 25 April 2020. Membayar angsuran kendaraan. Membayar angsuran kendaraan atau DP senilai 4 juta rupiah. Dan piutang 0, hutang 4 juta, modal 0. Untuk saldonya yaitu 31.800.000 dikurangi 4 juta rupiah, yaitu untuk membayar kendaraan tadi. Piutangnya masih tetap 1 juta dan utang berkurang jadi 12 juta dikurangi 4 juta, yaitu menjadi 8 juta rupiah. Dan modal masih tetap 20.800.000. Mari kita cocokkan antara kanan dengan kiri apakah sama atau beda. Karena di kanan kiri harus sama.
28.800.000. Sama ya, totalnya 28.800.000. Lanjut kita ke bulan kelima. Ini ada 7 soal dan juga ada tabel kosongnya di sini. Pertama kali kita tulis saldonya dulu seperti tadi. Ini adalah saldo bulan keempat, yaitu sama dengan 27.800.000 piutang 1 juta, hutang 8 juta, dan modal 20.800.000 rupiah. Kita mulai membaca soalnya, yaitu pada tanggal 2 Mei 2020, calon Eliza mendapatkan jasa rias tunai yaitu senilai 6 juta rupiah. Kita tulis nomor 1. Pada tanggal 2 Mei 2020, calon Eliza mendapatkan jasa rias tunai senilai 6 juta rupiah. Kas ditambah 6 juta, piutang 0, hutang 0, dan modal juga sama 6 juta rupiah. Kita total saldonya yaitu 27.800.000 ditambah 6 juta menjadi 33.800.000. Piutang masih tetap 1 juta, hutang juga masih tetap 8 juta, modal juga bertambah 20.800.000 ditambah 6 juta, yaitu totalnya 26.800.000. Lanjut kita ke soal nomor 2. Pada tanggal 5 Mei 2020, calon Eliza membayar angsuran pertama ke bank senilai 1 juta. Ini tadi angsuran bank untuk membeli perlengkapan secara kredit yaitu senilai 2 juta, dan bulan kelima ini mulai diangsur yaitu 1 juta. Oke, kita tulis tanggalnya 5 Mei 2020, yaitu untuk transaksinya membayar angsuran bank senilai 1 juta. Kita tulis di kas, piutang 0, hutang juga 1 juta, modal 0. Saldonya uang kas berkurang 33.800.000 dikurangi 1 juta menjadi 32.800.000 rupiah. Piutang 1 juta, untuk hutang berkurang dari 8 juta dikurangi 1 juta menjadi 7 juta rupiah. Dan modal tetap yaitu 26.800.000 rupiah. Coba kita total ya di samping, apakah sama atau tidak. Sama ya, kanan sama kiri ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 3. Pada tanggal 10 Mei 2020, calon Eliza membayar gaji karyawan yaitu senilai 300.000 rupiah. Ini ada kenaikan gaji lagi pada bulan keempat, yang semula gajinya adalah 200.000, di bulan kelima menjadi 300.000. Nah, ini ditulis saja pada tanggal 10 Mei 2020. Membayar gaji karyawan yaitu senilai 300.000 kas, piutang
0, hutang 0, modal 300.000. Kita hitung saldonya. Kas 32.800.000 dikurangi 300.000. Jadi 32.500.000, piutang 1 juta, hutang 7 juta, dan modal 26.800.000 dikurangi 300.000, yaitu menjadi 26.500.000. Kita lihat lagi soal nomor 4. Pada tanggal 15 Mei 2020, salon Eliza membayar listrik yaitu senilai 1 juta rupiah. Kita tulis tanggalnya, tanggal 15 Mei 2020, yaitu membayar listrik. Listrik senilai 1 juta rupiah. Kas 1 juta, piutang 0, hutang 0, modal 1 juta rupiah. Saldo yaitu 32.500.000 dikurangi 1 juta, jadi 31.500.000. Hutang masih sama, hutang masih sama, modal 26.500.000 dikurangi 1 juta. Yang tadi berkurang 1 juta untuk membayar listrik. Next, soal nomor 5. Pada tanggal 25 Mei, salon Eliza membayar angsuran kendaraan yaitu senilai 3 juta rupiah. Yang tadi pada tanggal 25 Mei 2020. Jadi salon Eliza membayar angsuran kendaraan yang kedua, yaitu senilai angsuran kendaraan yang kedua ya, yaitu senilai 3 juta rupiah. Piutang 0, hutang berkurang 3 juta, modal masih sama. Ini saldonya. Uang kas untuk membayar angsuran berarti berkurang 31.500.000 dikurangi 3 juta. Totalnya adalah 28.500.000. Piutang masih tetap 1 juta dan hutangnya berkurang 7 juta dikurangi 3 juta menjadi 4 juta. Dan modal masih tetap 25.500.000 rupiah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Pada tanggal 27 Mei 2020, angsuran jasa rias oleh pelanggan senilai 500.000. Ini pelanggan tadi mengangsur senilai 500.000, padahal bulan keempat dia mengangsur 1 juta, tapi bulan kelima diangsur cuma 500.000. Pada tanggal 27 Mei 2020 yaitu ada angsuran jasa rias oleh pelanggan yaitu senilai 500.000. Kas 500.000, piutang 500.000, hutang 0, modal juga 0. Jadi saldonya uang kas bertambah 28.500.000 ditambah 500.000, totalnya adalah 29 juta. Dan piutang berkurang 1 juta dikurangi 500.000,
tinggal 500.000 aja, dan hutang masih tetap 4 juta. Untuk modal masih tetap 25.500.000 rupiah. Terakhir untuk bulan kelima, yaitu soal nomor 7. Pada tanggal 30 Mei 2020, calon Eliza membayar biaya iklan sosial media senilai 2 juta. Tanggal berapa? Tanggal 30 Mei ya. 30 Mei 2020. Calon Eliza membayar biaya iklan. Jadi salonnya diiklankan melalui media sosial. Iklan sosial media. Yaitu senilai 2 juta. Piutang 0, hutang 0, modal 2 juta. Saldo kita kurangi dari 29 juta dikurangi 2 juta, yaitu menjadi 27.000. Piutang masih tetap 500.000, hutang juga masih tetap 4 juta, dan uang modal dari 25.500.000 dikurangi 2 juta. 23.500.000. Kita total ya, apakah sama atau tidak, untuk memastikan benar atau tidaknya. 27.000 ditambah 500.000 menjadi 27.500. Yang kedua 4 juta ditambah, nah sama, totalnya sama, yaitu 27.500.000. Next, kita lanjut ke bulan ke-6. Ini ada 8 soal di sini. Kita masukkan kembali saldo terakhir pada bulan kelima, yaitu kas totalnya adalah 27.000, piutang 500.000, hutang 4 juta, modal 23.500.000 rupiah. Nah, pada tanggal 1 Juni 2020, calon Eliza mendapatkan tambahan modal dari Mr. Lukman, yaitu senilai 20 juta, tapi dengan perjanjian profit sharing per transaksinya 10%. Mari kita masukkan ke dalam tabel, yaitu nomor 1. Pada tanggal 1 Juni 2020, mendapatkan tambahan modal, yaitu dari Mr. Lukman tadi senilai 20 juta. 20 juta yaitu masuknya di kas sama modal. Untuk hutang masih 0, piutang juga 0. Kita hitung saldonya, yaitu 27 juta ditambah 20 juta menjadi 47 juta. Hutang masih tetap 500.000, hutang juga masih tetap 4 juta. Untuk modalnya 23.500.000 ditambah 20 juta. Totalnya adalah 43.500.000. Untuk kita mau menghitung profit sharing, kita hitung dulu jasa rias tunai. Yaitu pada tanggal 2 Juni 2020, calon Eliza mendapatkan jasa rias tunai yaitu senilai 10 juta. Ini tanggal 2 Juni 2020. Mendapatkan jasa rias tunai yaitu senilai 10 juta, piutang 0, hutang juga 0,
modal 10 juta. Kita tulis saldonya. Karena ini mendapatkan, jadi uang Eliza bertambah, yaitu 47 juta, ditambah 10 juta, yaitu menjadi 57 juta. Piutang masih tetap 500.000, hutang juga masih tetap 4 juta. Ini 43.500.000 ditambah 10 juta. Totalnya adalah 53.500.000. Dan kita hitung profit sharingnya. Ya, ini tadi ya, ini menghitung profit sharing yang senilai 10% tadi, yaitu 10% dikalikan jasa rias tunai tadi 10 juta. Belum kasih itu. Tadi sama dengan 10% dikalikan 10 juta, yaitu totalnya 1 juta, dan piutang 0, hutang 0, modal juga rumusnya sama, 10% dikalikan 10 juta, totalnya 1 juta. Ini tadi saldo kas berkurang 57 juta dikurangi 1 juta, yaitu totalnya 56 juta. Piutang masih sama, yaitu 500.000, hutang juga masih sama 4 juta, dan modal ini berkurang juga 53.500 dikurangi 1 juta, yaitu totalnya 52.500.000. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada tanggal 15 Juni 2020, ini tadi ya, gaji karyawan yaitu senilai Rp300.000. Membayar gaji, ini tadi nggak usah nomor, tidak apa-apa untuk profit sharing, jadi lebih memudahkan kita. Ya, membayar gaji karyawan yaitu senilai 300.000. Ini masih tetap ya dari bulan 4 tadi. Piutang 0, hutang 0, dan modal juga berkurang 300.000. Jadi saldonya 56 juta dikurangi 300.000, yaitu 55.700.000. Piutang masih tetap 500.000, hutang juga masih tetap 4 juta, untuk modal juga berkurang 52.500.000 dikurangi 300.000, yaitu 52.200.000 rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini belum tadi 10 Juni ya. 10 Juni 2020, yaitu membayar gaji karyawan tadi. Dan kemudian nomor 4, pada tanggal 15 Juni 2020, calon Eliza membayar listrik senilai 1 juta. Tanggal 15 Juni 2020, membayar listrik senilai 1 juta, dan uang piutang 0, hutang 0, modal juga berkurang 1 juta. Saldonya menjadi 55.700.000 dikurangi 1 juta menjadi 54.700.000. Dan piutang juga 500.000, hutang 4 juta, modal 52.200.000 dikurangi 1 juta, jadi 51.200.000.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada tanggal 15 Juni 2020, ini mulai membayar angsuran lagi yang kedua, yaitu senilai 1 juta rupiah. Kita tulis lagi ya, pada tanggal 15 Juni juga, 15 Juni sama 2020 itu membayar angsuran bank, yaitu senilai 1 juta. Uang kas, piutang, ini hutang tadi berkurang, dan uang modal 0. Kita tulis saldonya. Kas berkurang 54.700.000 dikurangi 1 juta, yaitu 53.700.000. Piutang 500.000, untuk hutang 4 juta dikurangi 1 juta, hutang masih 3 juta, dan modal 51.200.000 ya. Kemudian kita lihat soal nomor 6. Pada tanggal 25 Juni 2020 membayar angsuran kendaraan pada bulan ketiga yaitu senilai 3 juta. Oke, kita tulis di sini 25 Juni 2020 membayar angsuran kendaraan yang ketiga, yaitu senilai 3 juta. Nah, ini piutang 0, hutang ini ya, dan modal yaitu 0. Saldonya 53.700.000. Ini membayar angsuran senilai 3 juta, yaitu tinggal 50.700.000. Piutang tetap 500.000, hutang 3 juta dikurangi 3 juta, habis. Jadi sekarang calon Elisa sudah tidak memiliki hutang lagi karena sudah terbayarkan semuanya. Dan modal 51.200.000. Kita buka lagi soalnya. Pada tanggal 27 Juni 2020, calon Eliza membeli cermin lampu yang LED yaitu harganya 700.000. Tanggal 27 Juni ya. 27 Juni 2020 membeli cermin lampu LED yaitu harganya tadi 700.000, piutang 0, hutang 0, modal 700.000. Nah, ini saldonya. Jadi 50.700.000 dikurangi 700.000 yaitu totalnya 50 juta, dan piutang masih tetap 500.000, hutang tadi 0, gini aja. Nah, ini ya biar sama. Nah, ini 51.200 dikurangi 700.000 yaitu nilainya 50.500.000. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pada tanggal 28 Juni 2020 mendapat angsuran jasa oleh pelanggan yaitu senilai 500.000. Pada tanggal 28 ya tadi. Bentar. 28 Juni 2020 dapat angsuran jasa rias oleh pelanggan yaitu 500.000.
hutang 0, modal 0. Kita hitung saldonya, yaitu uang kas bertambah 50 juta ditambah 500, yaitu 50.500.000. Untuk uang piutang udah habis ya, 500.000 dikurangi 500.000. Ini udah habis. Hutang juga sudah habis. Untuk uang modal itu 50.500.000. Ini calon Aliza sudah tidak mempunyai piutang dan juga tidak mempunyai hutang. Total keseluruhan yaitu ini, supaya lebih jelas ya. Nah, yaitu 50.500.000. Ini juga. Nah, sama. Itu 50.500.000. Ya, ini tadi persamaan dasar akuntansi tadi mulai bulan ke-4, ke-5, dan ke-6. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.